Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira Ilma. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pangan dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum pengujian sensoris di mana saya akan menjadi panelis untuk uji ranking kelima sampel susu. Nah, apa aja sampel susunya? Sampel susu itu terdiri dari susu Frisian Flag, susu Denkau, susu Indomilk, susu Real Good, dan susu Ultra Milk. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan uji panelis terlebih dahulu dan kemudian kita akan membahas seluruh atribut sensori dari kelima susu beserta ranking-rankingnya. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai uji ranking. Uji ranking adalah bagian dari uji organoleptik yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat mutu dan sensori yang terbaik dari beberapa merek sesuai dengan hasil penilaian panelis. Penilaian dilakukan dengan memilih angka 1 sebagai ranking paling baik, kemudian diikuti dari angka 1 sampai dengan 5 karena kita terdapat 5 sampel. Kemudian dilakukan untuk setiap atribut sensori, yaitu ada warna, aroma, tekstur, dan juga rasa. Nantinya penilaian-penilaian tersebut dituliskan dalam suatu formulir yang disebut dengan formulir panelis dan kemudian akan diolah datanya untuk diambil kesimpulannya. Pembahasan yang pertama akan membahas mengenai sampel. Sampel yang kita gunakan adalah kelima sampel susu UHT dengan merek yang berbeda-beda. Susu UHT merupakan susu pasteurisasi yang menggunakan metode pasteurisasi berupa ultra high temperature dengan suhu tinggi biasanya antara 135 sampai dengan 145 derajat Celcius dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biasanya dalam 2 sampai dengan 5 detik. Untuk atribut yang pertama ada atribut rasa. Nah, atribut rasa ini mencakup tentang tingkat kemanisan, rasa coklat, serta rasa susu yang pekat dari kelima sampel susu UHT. Didapatkan untuk skor ranking pertama ada RLS. Nah, RLS itu merupakan kode dari Real Good. Urutannya yang pertama ada Real Good, kemudian diikuti oleh Denkau, dan selanjutnya ada Ultra Milk, lalu yang keempat ada Frisian Flag, dan yang terakhir ada susu Indomilk. Nah, kenapa dari panelis memilih susu Real Good sebagai ranking yang pertama, yaitu karena susu ini memiliki tingkat kemanisan yang sangat tinggi dan rasa coklatnya sangat terasa.
Perbedaan tingkat kemanisan dari 5 sampel susu UHT ini disebabkan oleh perbedaan kadar sukrosa yang terkandung. Selain rasa manis yang dibawa oleh sukrosa, ada juga atribut rasa yang dibawa karena kemurnian komponen penyusun dari susu UHT, yaitu diantaranya ada karbohidrat berupa laktosa dan juga ada lemak susu. Nah, karbohidrat berupa laktosa dari susu ini menyumbang sedikit rasa manis pada susu UHT, sedangkan untuk lemak susu membawa rasa gurih pada susu dengan aroma khas susu tersebut. Kemudian ada juga kandungan klor yang murni dari susu UHT sebagai pembawa rasa asin. Sedangkan rasa yang terakhir berupa rasa coklat itu berasal dari bubuk kokoa yang ditambahkan. Nah, rasa khas coklat ini adalah kombinasi yang seimbang antara rasa dasar pahit, asam, dan manis yang tersusun dari komponen-komponen unik berasal dari bubuk kokoa. Untuk seluk-beluk perbedaan rasa coklat dari kelima sampel susu disebabkan paling utamanya adalah karena perbedaan jenis kokoa bubuk yang digunakan. Cita rasa coklat sangat dipengaruhi oleh pembuatan coklat dari proses fermentasinya dan juga pengeringan biji kakao. Selama fermentasi akan terbentuk senyawa prekursor cita rasa, memperbaiki warna, mengurangi rasa sepat dan pahit. Senyawa prekursor ini juga mengembang pada saat penyangraian. Kemudian penyangraian ini juga membawa reaksi-reaksi seperti Maillard yang akan memberi aroma khas coklat. Atribut yang kedua adalah aroma. Nah, aroma dari kelima sampel susu ini dari yang paling pekat rasa manis dan rasa susunya hingga paling tidak memiliki aroma. Terdiri dari ranking pertama ada Real Good, diikuti dengan Frisian Flag, lalu ada Indomilk, kemudian ada Denkau, dan yang terakhir ada Ultra Milk yang paling tidak memiliki aroma. Nah, untuk aroma ini berasal dari dua komponen. Yang pertama ada biji kakao yang memberi rasa coklat, yang memberi aroma coklat dan aroma khas manis yang disukai oleh panelis. Dan yang kedua ada berasal dari susu ternak itu sendiri. Namun susu ternak ini sendiri tidak memberikan aroma yang amis karena sudah melalui proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini memberikan reaksi glikasi sehingga tidak ada bau aroma amis. Proses glikasi diketahui dapat mempengaruhi proses penghilangan aroma ternak asal karena adanya pemanasan, sehingga muncul senyawa melanodin. Nah, senyawa melanoidin ini berperan aktif dalam menghilangkan aroma asli ternak asal. Untuk atribut selanjutnya ada tekstur dari kelima susu UHT. Nah, urutan ranking dari tekstur yang dimiliki susu UHT ini ada satu berupa Real Good, kemudian diikuti oleh Frisian Flag, kemudian yang ketiga ada Ultra Milk, kemudian yang keempat ada Denkau, dan tekstur susu UHT yang paling encer dimiliki oleh sampel susu Indomilk. Perbedaan kekentalan susu dari kelima sampel susu UHT disebabkan oleh komponen penyusun dan faktor-faktor pendukung. Kekentalan susu dipengaruhi oleh umur hewan dan komposisi susu berturut-turut, mulai dari yang memberi pengaruh paling besar hingga terkecil adalah kandungan kasein, lemak, dan juga albumin. Kemudian juga ada komponen temperatur yang menentukan kekentalan susu. Ketika suhu yang digunakan semakin tinggi, akan menyebabkan penurunan kekentalan susu. Hal ini terjadi karena terbentuknya clumping dari globula-globula lemak. Pengaruh paling besar kekentalan susu adalah kontribusi dari kasein atau misein. Nah, kasein atau misein ini merupakan bagian dari protein asal susu ternak. Dan juga dipengaruhi
pengaruh terbesar kedua adalah globula lemak yang terdapat dalam susu. Nah, ikatan-ikatan antar protein dan lemak akan memberikan pengaruh terhadap kekentalan. Perubahan kasein pada susu mempunyai sifat hidrofilik yang sama dengan jenis protein lain, sehingga hidrofilik ini akan eh, mengikat komponen air dan kekentalan semakin meningkat. Selain itu, komponen-komponen pendukung yang membentuk kekentalan susu ada cara pengadukan. Jadi semakin lama susu tersebut diaduk akan menurunkan kekentalan susu karena protein-proteinnya bisa jadi rusak. Kemudian ada juga pengaruh dari kandungan sukrosa yang dimiliki. Penggunaan sukrosa pada pembuatan susu akan menghasilkan padatan yang menyebabkan kekentalan susu meningkat, karena total padatan yang dimiliki susu juga meningkat. Kemudian tekstur pendukung yang bisa jadi agak memberi kesat pada rasa susu itu pada tekstur susu itu berasal dari coklat yang dipilih. Jadi kandungan kakao memiliki peran penting pada kekhasan citra rasa, tekstur, dan juga warna pada susu UHT. Pembentukan warna pada produk olahan coklat itu dipengaruhi karena adanya reaksi senyawa flavonoid, sehingga terjadi pencoklatan pada proses pengolahan. Warna pada produk coklat susu dapat disebabkan oleh reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan juga gula reduksi yang terjadi pada suhu tinggi. Pada reaksi tersebut, gugus karbonil dari glukosa atau gula reduksi berinteraksi dengan gugus nukleofilik grup amino dari protein pada kondisi basa, sehingga terbentuk kompleks pigmen atau yang disebut dengan melanoidin yang berwarna coklat. Untuk atribut dari bubuk kakao ini, pada dasarnya bubuk kakao memberi pengaruh warna coklat. Sehingga semakin banyak konsentrasi bubuk kakao, maka artinya semakin besar pula memberi kontribusi warna coklat. Uji ranking yang dilakukan mungkin memiliki perbedaan sedikit antara panelis satu dengan panelis yang lainnya. Namun untuk panelis terlatih dengan akan memiliki kecenderungan yang sama ketika memilih parameter atribut-atribut sensori karena sesuai dengan konsentrasi-konsentrasi yang dimiliki. Contohnya untuk susu merek Real Good setelah dikaji lebih lanjut memiliki kandungan sukrosa dan kandungan sukrosa yang paling tinggi di antara merek-merek lain. Nah, itu tadi seluk-beluk mengenai uji ranking untuk 5 parameter susu. Sekian dari Mahira Ilma. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.